everyone for my birthday. Let's go. We beat Australia tomorrow. Tim senior juga saya akan panggil mereka nanti bulan September. Saya ingat lihat junior kalian dilecehkan. Nah, kita fight sama mereka. Mesti ingat ya, kita ini bangsa besar ya. Jadi jangan takut. Harry Souttar, bek tim nasional Australia, menyebut bahwa tim Indonesia yang akan mereka hadapi pada 10 September 2024 di Stadion Gelora Bung Karno sangat berbeda dari tim yang mereka kalahkan 4-0 di Piala Asia. Assalamualaikum, jumpa kembali dengan Kendil TV. Misi balas dendam, itulah tajuk yang pantas untuk pertandingan antara Indonesia melawan Australia. Pada pertandingan Piala Asia, Indonesia disikat habis, dicukur habis oleh Australia 4-0. Di situ kita lihat sebenarnya permainan Indonesia tidak terlalu buruk, tapi yang buruk adalah pertahanan Indonesia. Terbukti dari segi penguasaan bola, Indonesia mampu mengimbangi Australia, tetapi yang kucar-kacir adalah di lini belakang. Ya, apalagi waktu itu kita belum ada beberapa pemain baru, teman-teman, di lini pertahanan Indonesia. Sekarang sudah ada Jay Itzes, ya. Kemudian ada Kelvin Verdong, ada Tom Haye, ada Nathan Chowaon, ada Martin Paes. Indonesia ada banyak penambahan pemain baru berkualitas yang begitu luar biasa. Bahkan Australia juga kaget. Pemain Indonesia tidak sama seperti pada saat Piala Asia. Inilah pemain baru kita, teman-teman, yang akan menantang Australia. Hari ini, malam ini, kita dukung sama-sama untuk Garuda menuntaskan dendamnya di Piala Asia. Dan rupanya Australia pun tidak pernah menganggap remeh Indonesia. Terbukti hasil pertandingan antara Arab Saudi kemarin menjadi sebuah tolak ukur kalau timnas Indonesia hari ini bukan timnas Indonesia pada saat Piala Asia. Ketika itu Indonesia dibantai 4-0 oleh Australia. Penjaga gawang tim nasional Australia Matthew Ryan khawatir tentang pengaruh pemain keturunan Belanda di skuad Garuda. Menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Indonesia pada 10 September 2024 di Stadion Gelora Bung Karno, Ryan menyebut kehadiran pemain-pemain ini membuat Indonesia menjadi lawan yang serius. Pemain-pemain keturunan Belanda di tim Indonesia memberikan kekuatan teknis yang luar biasa dan memainkan sepak bola modern, ujar Ryan yang pernah bermain di Eredivisie. Ryan menegaskan bahwa meskipun Australia memiliki catatan bagus melawan Indonesia, mereka tidak boleh meremehkan tim asuhan Shin Tae-yong. Indonesia yang baru menahan imbang Arab Saudi 1-1 kini diperkuat pemain naturalisasi dari Belanda seperti Ragnar Oratmangoen, Jay Itzes, dan Kelvin Verdong. Harry Souttar, bek tim nasional Australia, menyebut bahwa tim Indonesia yang akan mereka hadapi pada 10 September 2024 di Stadion Gelora Bung Karno sangat berbeda dari tim yang mereka kalahkan 4-0 di Piala Asia. Souttar menekankan laga ini akan lebih menantang, terutama karena Indonesia kini diperkuat 6 pemain naturalisasi termasuk Ragnar Oratmangoen dan Jay Itzes. Indonesia juga tampil impresif dengan hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi, sementara Australia kalah 0-1 dari Bahrain. Souttar memastikan timnya tidak akan meremehkan skuad Garuda. Keren. Timnas Indonesia akan balas dendam dengan Australia. Ini dia game kedua kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga Indonesia lawan Australia. Memang menyala game ini, geng. Tiket pertandingan ke Stadium Gelora Bung Karno sold out. Dengar rumours ada kemungkinan Aisho Speed turut akan hadir. Kali terakhir kedua-dua pasukan ini bertemu di Piala AFC Asia, Australia menang besar 4-0. Apabila abang kaji balik permainan hari itu, defense timnas agak longgar dan buat banyak kesilapan, terutamanya baki 10 minit permainan. Kali ini dengan adanya barisan defense Justin Hubner, Jay Itzes, Rizky Ridho dan penjawang gol world class Martin Paes, susah untuk Australia mencetak gol. Lebih-lebih lagi pemain ke-12 penyokong timnas dalam stadium akan memastikan pemain Garuda fokus dan juga buat pemain Australia takut. Pemain Australia Aidan O'Neill berkongsi mereka perlu membuat persiapan mental untuk berlaga dengan Indonesia kat GBK. Dari segi pembinaan serangan, kelebihan timnas kali ini mereka ada The Professor Tom Haye. Tambahan pula timnas ada Wak Haji, Witan dan juga Rafael Street ke depan. Ini bukan game yang mudah dan walaupun ranking FIFA Australia 24, ramalan abang timnas Indonesia akan unggul 1-0. Kalau kalian nak abang buat TikTok live tonton game ini bersama-sama, komen gacho kat sini. I'm gonna be in Indonesia for Aisho Speed.
Yeah, 3 days. I'll make it more if it's like 3 hari di Indonesia kah? But I'll be in Indonesia for 3 days. So Menjelang laga Indonesia lawan Australia, sekarang coba kita review tipis-tipis. Kita lihat dulu skuad timnas Indonesia yang sekarang. Indonesia telah bertemu Australia pada 16 besar Piala Asia pada bulan Januari kemarin. Di laga ini Indonesia dibantai 4 gol tanpa balas oleh Australia. Tapi terlepas dari skor yang mencolok, timnas kita bermain dengan sangat baik, sangat bagus. Besok Indonesia akan bertemu dengan Australia pada kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Kira-kira apakah hasilnya akan sama aja? Tentu tidak semudah itu. Untuk melawan Australia besok, Indonesia memiliki 6 wajah baru yang belum ada waktu Indonesia melawan Australia di Piala Asia bulan Januari kemarin. Kali ini kita punya J.I. Zes yang menjadi kapten di laga lawan Arab kemarin. Sangat tenang, sangat berkelas, backnya Serie A ya kan. Bersama ada juga Calvin Verdonk di lini belakang. Ada Nathan Chuaon juga yang udah bermain lawan Australia U23. Kita punya Wahaji yang benar-benar eksplosif banget. Kita punya Tom Haye sang pemegang lapangan tengah, benar-benar sangat cantik memindahkan bola, mengalirkan serangan. Dan sebagai palang pintu terakhir timnas kita, kali ini kita punya dia nih, Martin Paes. Gue mau ngajak teman-teman buat tidak terlalu berekspektasi tinggi sih, jangan kasih beban para pemain. Tapi ingat, gue yakin timnas kita tidak akan hanya menjadi lumbung gol Australia sih. Oh, enggak. Oke, jadi coba komen prediksi kalian mengenai hasil pertandingan besok. Yuk kita komen, let's go! Timnas Day guys. Hari ini timnas Indonesia akan menghadapi Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut ini adalah prediksi formasi untuk pertandingan nanti malam. Sebelum kita lanjut, buat yang masih ada tanda tambah di sebelah, dipencet, di-follow-in gue, sikat! Ya, sebagai informasi, 26 pemain yang dipanggil oleh timnas Indonesia semuanya dalam keadaan fit dan siap diturunkan untuk pertandingan nanti malam. Berikut ini adalah formasinya. Kita mulai dari penjaga gawang, Martin Paes sudah pasti akan menduduki posisi tersebut. Kemudian di trio center back ada sedikit perubahan. Calvin Verdonk pada pertandingan Arab Saudi menempati posisi left center back. Dan pada pertandingan nanti malam gue prediksi Justin yang akan mengisi posisi tersebut. Sedangkan Calvin Verdonk akan digeser lebih ke kiri, kembali ke posisi awalnya sebagai left wing back. Kemudian JZ dan Rizky Ridho sepertinya tidak akan tergeser dari posisinya seperti pada pertandingan sebelumnya. Di lini tengah, Tom Haye kembali akan menjadi jenderal lapangan tengah dan akan ditemani oleh Nathan Chuaon. Sedangkan Ivar Jenner akan mulai dari bangku cadangan. Dan sebagai right wing back, Sadie Walsh akan menempati posisi tersebut sebagai starter. Trio penyerang kita kemungkinan juga tidak akan ada perubahan. Karena di pertandingan kemarin melawan Arab Saudi, ketiganya cukup padu dan kompak. Ragnar Oratmangun, Witan Sulaiman, dan Rafael Strike. Kalaupun kemungkinan ada pergeseran atau pergantian pemain, kemungkinan di posisi Witan Sulaiman. Yang di situ ada 2 opsi lainnya, seperti Egy Maulana Fikri dan Marcelino Ferdinand. Sedangkan di posisi striker, Rafael bisa saja digantikan oleh Ramadan Sananta. Gimana guys komentarnya tentang prediksi formasi yang gue buat ini? Tulis di kolom komentar kira-kira siapa yang cocok sebagai pengganti dari pemain-pemain ini. Komentarnya sikat! Ya kita harus realistis juga teman-teman. Mengingat ranking FIFA kita itu jauh. Australia 24 sedangkan kita itu 34. Tapi bagaimana bola adalah bola itu bundar. Dan apapun bisa saja terjadi. Tetapi kita tidak boleh besar kepala. Karena kita main di Indonesia. Dengan demikian kita menjadi, wah kita pasti menang. Belum tentu teman-teman. Tetapi doa, dukungan, semangat kalian semua untuk timnas Indonesia sangat dibutuhkan untuk kemenangan timnas kita. Apapun yang terjadi, kalah menang timnas tetap kita dukung, kita support mereka ya. Jangan lupa nanti teman-teman tonton pertandingan antara Indonesia dan Australia di RCTI. Kemudian jangan lupa prediksi kalian skornya berapa, silahkan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum.